Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Manajemen Strategi, dosen Inci Imelda Ogi, akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang audit lingkungan internal. Yang terdapat di dalamnya yaitu kekuatan, kelemahan, sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Audit internal perusahaan. A. Hakikat audit internal. Terdapat 9 poin penting yang harus kita ketahui tentang hakikat audit internal. Yang pertama, kekuatan atau kelemahan internal digabungkan dengan ancaman atau peluang eksternal dan misi perusahaan yang jelas menjadi dasar penetapan tujuan dan strategi. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahannya. Yang kedua, kekuatan yang tidak dapat ditiru oleh pesaing disebut kompetensi yang unik. Kekuatan internal kunci adalah berbagai kompetensi yang unik perusahaan. Yang ketiga, proses menjalankan audit internal. Yang keempat, proses audit internal melibatkan unit-unit yang ada di dalam perusahaan sama dengan unit-unit yang terlibat pada audit eksternal. Kelima, audit internal lebih memberikan peluang bagi unit-unit perusahaan lebih mengerti bagaimana peranan mereka dalam perusahaan sehingga mereka lebih memahami dampak yang mereka berikan bagi perusahaan. Yang keenam, menjalankan audit internal membutuhkan pengumpulan, asimilasi, dan evaluasi tentang operasi perusahaan. Yang ketujuh, melalui keterlibatan menjalankan audit internal, unit-unit yang berbeda dalam perusahaan dapat memahami sifat dan pengaruh unit lain bagi perusahaan. Yang kedelapan, kegagalan menyadari hubungan antar unit dalam perusahaan membahayakan karena makin banyak bagian perusahaan yang harus dikelola dan dibenahi. Yang kesembilan, analisis rasio keuangan menunjukkan kompleksitas hubungan antar unit usaha dalam perusahaan yang biasanya disebabkan karena kegiatan pemasaran yang gagal, kebijakan manajemen tidak tepat, dan sistem informasi yang tidak efektif. Langkah-langkah dalam audit internal. Yang pertama, perencanaan jadwal audit. Bagian terpenting dari suatu proses audit yang baik adalah memiliki jadwal audit yang tersedia untuk membiarkan semua orang tahu kapan setiap proses akan diaudit selama siklus yang akan datang. Biasanya jadwal tahunan. Jika Anda tidak memiliki rencana audit dan melakukan audit secara mendadak, hal itu seperti memberikan kesan bahwa manajemen sudah tidak percaya lagi dengan karyawannya. Dengan menerbitkan jadwal audit, kesan yang disampaikan adalah bahwa auditor datang untuk membantu pemilik proses untuk melakukan perbaikan. Hal ini dapat memungkinkan pemilik proses untuk menyelesaikan perbaikannya sebelum audit dilakukan, sehingga mereka mendapat informasi berharga tentang hasil pelaksanaan perbaikan yang telah mereka lakukan. Atau meminta auditor untuk fokus membantu mengumpulkan informasi untuk melakukan perencanaan improvement di area lainnya. Yang kedua, perencanaan proses audit. Langkah pertama dalam perencanaan audit adalah mengkonfirmasi dengan pemilik proses kapan audit akan dilakukan. Rencana di atas lebih kepada pedoman seberapa sering proses akan diaudit dan kapan kira-kira akan dilakukan, tetapi dengan mengkonfirmasi memungkinkan auditor dan pemilik proses untuk berkolaborasi dalam menentukan waktu terbaik dan secara bersama-sama meninjau proses yang ada. Auditor dapat meninjau hasil audit sebelumnya dan melihat apakah ada tindak lanjut yang diperlukan pada komentar atau masalah yang sebelumnya ditemukan, dan ketika pemilik proses dapat mengidentifikasi daerah yang perlu memperbaiki, maka audit dapat melihat dan membantu memiliki proses untuk mengidentifikasi informasi yang diperlukan. Sebuah rencana audit yang baik dapat memastikan bahwa pemilik proses akan mendapatkan nilai tambah dari proses audit yang dilakukan.
Yang ketiga, melakukan audit. Audit dimulai dengan pertemuan auditor dan pemilik proses untuk memastikan bahwa rencana audit selesai dan siap. Maka ada banyak jalan bagi auditor untuk mengumpulkan informasi selama audit, meninjau catatan, berbicara dengan karyawan, menganalisis data proses, kunci atau bahkan mengamati proses secara langsung. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan bukti bahwa proses ini berfungsi seperti yang direncanakan dalam SMM dan efektif dalam menghasilkan output yang dibutuhkan. Salah satu hal yang paling berharga yang di auditor dapat dilakukan untuk pemilik proses tidak hanya untuk mengidentifikasi area-area yang tidak berfungsi dengan baik, tetapi juga untuk menunjukkan proses mana saja yang dapat berfungsi lebih baik jika dilakukan perubahan. 4. Pelaporan audit. Pertemuan penutupan dengan pemilik proses adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa aliran informasi tidak tertunda. Pemilik proses ingin tahu apakah ada kelemahan yang perlu ditangani dan juga untuk mengetahui jika ada proses yang bisa diimprove. Ini harus diikuti dengan catatan tertulis segera mungkin untuk memberikan informasi dalam format yang lebih permanen untuk membuat tindak lanjut dari informasi tersebut. Dengan mengidentifikasi tidak hanya area-area yang tidak sesuai dengan proses, tapi juga area positif dan area yang memiliki potensi untuk improvement. Pemilik proses akan mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari internal audit yang dilakukan dengan melakukan perbaikan proses dari informasi tersebut. 5. Tindak lanjut atas masalah atau perbaikan yang ditemukan. Seperti baiknya standar manajemen mutu, tindak lanjut merupakan salah satu langkah penting. Jika masalah telah ditemukan dan tindakan lanjut perbaikan telah dilakukan, lalu memastikan bahwa temuan tersebut telah diperbaiki dan itu merupakan kunci dari perbaikan. Jika improvement telah selesai dilakukan, kemudian proses berikutnya adalah melihat berapa banyak proses telah meningkat dari sebelumnya. Selanjutnya, pandangan berbasis sumber daya atau RBV. Pandangan RBV menyatakan bahwa sumber daya internal lebih penting dari faktor eksternal dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang kedua, teori RBV menekankan bahwa sumber daya adalah apa yang sebenarnya membantu perusahaan mengeksploitasi peluang dan menetralisir ancaman. Yang ketiga, ide dasar dari RBV adalah bahwa bauran jenis, jumlah, dan sikat dari sumber daya internal harus dipikirkan dahulu, dan hal terpenting adalah mengembangkan strategi yang dapat mengarah pada keberlanjutan keunggulan kompetitif. Yang keempat, indikator keunggulan kompetitif antara lain yang pertama, sumber daya langka ialah sumber daya yang tidak dengan mudah dimiliki pesaing. Yang kedua, sumber daya yang sulit ditiru menjadikannya semakin langka. Yang ketiga, keberadaan barang substitusi dari perusahaan yang sama. Yang terakhir, inti dari tantangan MS ialah mempertahankan keunggulan kompetitif melalui adaptasi. Selanjutnya, mengintegrasikan strategi dan budaya. Budaya perusahaan adalah pola perilaku yang telah dikembangkan suatu organisasi ketika beradaptasi dengan faktor internal dan eksternal yang telah bekerja baik untuk diajarkan kepada anggota baru supaya terinternalisasi. Budaya perusahaan harus mendukung komitmen kolektif untuk mencapai tujuan bersama supaya kompetensi dan antusiasme anggota meningkat. Budaya perusahaan secara signifikan mempengaruhi keputusan bisnis dan dengan demikian harus dievaluasi selama audit internal. Kekuatan dan kelemahan internal yang diasosiasikan budaya perusahaan terkadang tidak terlihat karena sifat yang interfungsional dan menjadi penting karena keberhasilan perusahaan ditentukan oleh budaya dan strategi perusahaan menghadapi perubahan. Manajemen.
Perencanaan. Perencanaan terdiri dari atas semua aktivitas yang terkait dengan persiapan masa depan. Pekerjaan spesifik mencakup peramalan, penetapan sasaran, formulasi strategi, pengembangan kebijakan, dan penetapan tujuan. Pengorganisasian mencakup semua aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur pekerjaan dan hubungan otoritas. Area ini mencakup desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, deskripsi pekerjaan, rentang pengendalian, kesatuan komando, koordinasi desain pekerjaan, dan analisis pekerjaan. Pemberian motivasi. Pemberian motivasi melibatkan usaha untuk membentuk perilaku. Topik spesifiknya mencakup kepemimpinan, komunikasi, kelompok kerja, modifikasi perilaku, delegasi wewenang, kepuasan kerja, perubahan organisasi, serta moral karyawan dan manajerial. Pengelolaan staf. Pengelolaan staf difokuskan pada staf saja. Yang masuk di dalamnya adalah administrasi gaji dan upah, fasilitas karyawan, wawancara, proses rekrutmen sampai pemutusan hubungan kerja, keselamatan kerja, serikat pekerja, penelitian personel hingga hubungan masyarakat. Selanjutnya, pemasaran. Analisis pelanggan, investigasi dan evaluasi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Profil pelanggan memudahkan perusahaan menciptakan produk yang laku. Penjualan produk atau jasa mencakup aktivitas seperti iklan, promosi, manajemen tenaga penjualan, dan hubungan antar unit penjualan dengan konsumen. Perencanaan produk dan jasa. Perencanaan produk mencakup aktivitas pengujian pemasaran, positioning produk dan fitur produk, model produk, kendali kualitas, garansi, dan penggantian sampai layanan konsumen. Penetapan harga. Pihak yang berkepentingan dalam penentuan harga dan sangat berpengaruh antara lain konsumen, pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Selanjutnya, distribusi. Distribusi mencakup pergudangan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi toko, teritori penjualan, sampai transportasi. Riset pemasaran. Riset pemasaran adalah pengumpulan, pencatatan, dan analisis data secara sistematis tentang masalah yang berkaitan dengan pemasaran produk. Analisis peluang. Aktivitas ini meliputi menghitung biaya total, menghitung manfaat total, sampai dengan membandingkan keduanya. Selanjutnya, keuangan atau akuntansi. Keputusan investasi adalah alokasi dan realisasi modal dan sumber daya perusahaan. Untuk apa dan dalam bidang apa modal investasikan. Keputusan pendanaan adalah menentukan struktur terbaik untuk membiayai investasi perusahaan. Memilih menggunakan modal sendiri atau pinjaman. Keputusan dividen adalah keputusan tentang pengelolaan dividen perusahaan, berapa yang dibagi dan berapa yang ditahan untuk investasi. Beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio leverage, sejauh mana perusahaan telah dibiayai oleh utang. Yang ketiga, rasio aktivitas, efektivitas memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, rasio profitabilitas, kemampuan tingkat pengembalian. Yang kelima, rasio pertumbuhan, kemampuan bertahan dalam pertumbuhan ekonomi. Itulah hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih. Untuk daftar pustaka atau sumber yang kami dapat dari Blogspot, http adalah Aistanto, manajemen audit internal perusahaan. Baru dari https KMC Binus, langkah-langkah dalam pelaksanaan audit internal. Untuk daftar pustaka